أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله قال مصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Ini sambungan dari kitab Maraqil Ubudiyah. Wala wusula, dan tidak akan sampai. Wala wusula, dan tidak sampai. Laka, bagimu, ayyuhas salik, wahai orang yang berjalan. Ayyuhas saliku, wahai orang yang berjalan menuju Allah maksudnya, atau orang yang menempuh jalan menuju Allah, tidak akan sampai kemana? Wasala ila ini ta'alluqnya ke wasala, kepada nihayatiha, puncaknya, ujungnya atau puncaknya. Haknya ini kembali kepada ai nihayatil ibadah, takdirnya puncak ibadah. Tidak akan sampai bagimu wahai orang yang menempuh perjalanan menuju Allah kepada puncaknya ibadah, illa, kecuali ba'da, setelah ihkam. Ini kan kalau tidak ada alif ini alif kecil ini, itu jadi ahkam jadinya. Makanya dijelaskan oleh beliau bikasrati hal, keadaannya dengan kasrah hamzah. Jadi ihkam. Apa mana ihkam? Isbat mananya. Ai ila ba'da isbati. Sedikit ada gangguan. Ai kemana tadi? Dan tidak akan sampai bagimu wahai salik kepada puncaknya ibadah, kecuali setelah ihkam, menetapkan, atau isbat ini menetapkan, atau bisa kita maknai mengerjakan dengan sempurna dulu, pastikan dulu bidayatiha, awalnya, bidayahnya, menetapkan permulaannya. Jadi tetapkan, mantapkan dulu permulaan. Haknya ini hak ibadah, maka kita akan mencapai puncaknya. Taswirnya, bagaimana menetapkan permulaan ibadah itu? Taswirnya bi antasiha, dengan bahwa sah minka, daripadamu, al bidayatu, permulaan. Jadi permulaannya itu sah dulu, pas dulu. Allati, yang permulaannya itu adalah hiya, dia allati asyari'atu, syariat. Plus juga plus ma'a, bersama, atau plus mulazamatika, melazimi engkau, terus menerus engkau, laha, baginya bidayah itu, bagi syariat itu bisa juga bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh. Dikerjakan dulu syariatnya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai puncak daripada itu semua, itu sampai kepada Allah. Kemudian wala, ini atapnya kepada wusula. Wala usura, dan tidak ada usur. Usur ini bisa dengan sa al musallasati, yang dititik tigakan, ya sa maksudnya. Ay, apa mana usur? La ilma, mananya tidak ada ilmu, maksudnya tidak akan tahu engkau. Kemudian di dalam nuskah lain, wa fi nuskah, ini perbandingan nuskah saja, wa fi nuskhatin la la ubur bil ba'i al muwahhadati, dengan ba yang di titik satu, ini ba maksudnya. Ai, apa makna ubur? Murura, la murura, tidak akan bisa melewati maksudnya. Tidak akan, kalau kita ambil ini makna yang terakhir ini, berarti maknanya tidak akan bisa melewati ala batiniha, atas batinnya ibadah. Haknya ini kembali kepada ibadah, illa, kecuali ba'dal wukufi, setelah berhenti. Apa makna wukuf di sini? Ai musyahadati, setelah menyaksikan, ala zahiriha, atas zahirnya ibadah. Wa apa ini?
Wa massala dan memberi contoh, memperumpamakan ba'duhum sebagian ulama itu asyari'ata akan syariat itu bisafinah dengan kapal. Jadi ada sebagian ulama yang mengumpamakan apa syariat itu dengan kapal. Wa tariqata dan tariqat, tarikat itu bil bahri dengan laut. Ada yang mengumpamakan syariat itu dengan kapal dan tarikat itu dengan laut. Wal hakikata, sedangkan hakikat itu diumpamakan bil lu'lu'i dengan mutiara. Fala yatahassalu, tidak akan terhasil, tercapai al lu'lu'u, maksudnya tidak akan mendapatkan bukan yutahassalu, tidak akan diperoleh yutahassalu al lu'lu'u mutiara illa kecuali minal bahri dari laut. Mutiara itu tidak didapat kecuali dari laut sumbernya. Wala yutawassalu dan tidak bisa disampaikan, tidak bisa disampaikan ila lujjatil bahri ke al-lujjah ini maknanya dalam laut, maksudnya ke dalam laut. Tidak akan bisa sampai ke laut yang dalam dan luas itu illa bisafinah, kecuali dengan kapal. Bagaimana bisa kita sampai ke lautan kalau tidak pakai menggunakan kapal, kata beliau. Ini diantara sebagian ulama yang memberi perumpamaan seperti itu. Wa matsala ba'dhum, ada juga yang memberi misal sebagian ulama, hadzi salasata, ini yang tiga ini maknanya syariat, tariqat dan hakikat, bid narjil dengan kelapa. Syariatu, maka syariat itu kal kasri, seperti kulit luarnya. Kasri ini kulit luar. Az-zahiri, yang nampak, yang di luar, maksudnya kulit luar. Wat tariqatu, dan bermula tarikat itu kalubi, seperti minyaknya, minyak dari kelapa itu. Wal haqi, bukan lub, ini bukan minyak lah, apa namanya, isinya, isi kelapa itu. Kalau kita artikan santannya, santan kelapa itu. Wal hakikatu, dan hakikat itu kaduhni, seperti minyak. Jadi kan santan itu digoreng akhirnya menghasilkan minyak. Nah, itu hakikatnya. Alladzi, yang dia minyak tersebut fi batnil lubbi, di batin santan tersebut. Maksudnya santan itu tidak akan minyak itu tidak akan dapat diperoleh kecuali dari santan. Santan tidak diperoleh kecuali dari kelapanya. Fala yutahassalu, maka tidak dihasil ad-duhnu, minyak itu, illa ba'da, kecuali setelah dakil lubbi, setelah daki, menghaluskan isi kelapa, dihaluskan dakil lubbi. Jadi isi kelapa itu dihaluskan, maksudnya bagaimana supaya diperoleh santan itu, ya jelas sudah diparut kelapanya. Kalau bahasa ya diparut atau dihaluskan ya gitu. Wala yutawassalu, dan tidak dihasilkan ilal lubbi, kepada santannya itu, illa bi kharqil qashri, kecuali dengan merobek kulitnya dulu dikupas, atau bahasanya dikupas kulitnya. Wa yuqalu lisyari'ah, dan dikatakan bagi syariat itu ibadatun, ibadah. Ini kita lihat apa maknanya. Kaza sahih fi nuskhil matbu biskatil ba. Jadi tidak pakai ba, bi ibadah. Ada kalau dengan ba berarti di sini bi ibadatin. Tapi ini yang pasnya kata beliau ibadatun langsung. Walid tariqah, dan dikatakan juga tarikat itu ubudiyah, penghambaan. Walil hakikah, dan hakikat itu abudah. Ubudah, bukan abudah, ubudah. Sama, ini penghambaan. Jadi ubudiyah ini peribadatan kalau kita terjemahkan ya. Ubudah ini penghambaan. Kemudian ibadah ini apa maknanya? Ibadah ya ibadah. Bisa kita sudah ini.
Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, kata beliau, al-ibadatu, bermula ibadah, lil awam, bagi orang awam, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Wal ubudiyah, ubudiyah ini lil khawas, bagi orang-orang khawas, sudah level di atas lil khawas. Wal ubudah, wal ubudatu, dan kehambaan itu lil khasil khawas, untuk khawasul khawas lah kalau kita terjemahkan gitu, orang-orang yang memang khusus daripada yang khusus. Kalau khawas ini khusus, kalau khasul li khasil khawas ini khusus daripada yang khusus, khawas. Wa qala Syekhul Islam, kata Syekh Islam, fasabir, maka bermula orang yang sabar, ala muradillah, atas kehendak Allah, atas apa yang dikehendaki Allah. Wa huwa, bermula dia orang sabar itu, hamilun nafsi, menanggung, sanggup menanggung dirinya, jiwanya, ala masyaqqati taklif, ala atas masyaqqati, kesulitan, taklif, kepayahan, taklif ini pemenuhan kewajiban. Kenapa? Litalabil jaza'i alaihi, untuk mencari, menuntut al jaza, balasan, alaihi, atasnya. Ini kemana kita kembalikan dhamir? Alaihi, alai, atasnya. Alal hamil, ya, atas orang yang menanggung diri ini, menyandang dirinya untuk menyandang dirinya terhadap kesulitan-kesulitan, mengerjakan kewajiban, tujuannya untuk mencari balasan pada dirinya, hamilun nafsi. Fi maqami, pada maqam al ibadah. Waradi, kalau ridha, orang yang ridha, ail mutmainnu, orang yang tenang, bimuradihi ta'ala, dengan kehendak Allah, fi maqamil ubudiyah. Kalau ubudiyah ini sudah ridha dia. Kalau makam ibadah itu masih sabir, memang ada masih rasa capek, rasa berat. Tapi kalau radhi ini sudah tidak ada lagi. Kemudian wal arif itu fi maqamil ubudiyah. Al abudah. Ubudah, bukan abudah ya. Ubudah. Sedangkan orang arif itu makam kehambaan. Yang namanya hamba tidak ada mengeluh, pokoknya semuanya dilakukannya karena tuannya, tidak ada harapan apa-apa. Karena seorang hamba itu kan posisinya apa aja yang ia kerjakan, hasil yang ia kerjakan itu untuk tuannya gitu. Kemudian wahalit tanbih, wallahu ta'ala anhu bis-shawab. Al-Fatihah.